Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan syarah singkat atau penjelasan singkat dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Sekarang kita sampai halaman 19, bab wujubul istighna bimutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Bab wajibnya mencukupkan diri dengan mengikuti Al-Quran tanpa yang lainnya dari kitab-kitab umat-umat lainnya. Saya ulang lagi, babnya berkaitan dengan wajibnya mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa kitab-kitab suci milik umat-umat lainnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya metode Asy-Syaikh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hanya menukilkan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengarang yang baru, namun beliau hanya mengulang apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Yang pertama, surat An-Nahl ayat 89. Surat An-Nahl ayat 89, Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai',
sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini ada beberapa poin yang berkaitan dengan bab yang kita pelajari ini. Yang pertama tentang Al-Quran adalah sumber hukum bagi manusia, terutama kaum muslimin. Kata Allah, tibyanan likulli syai'. Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Ini intinya. Maka kalau kita sudah meyakini Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu, gak perlu yang lain dari kitab-kitab suci umat-umat yang lain, seperti Taurat, Injil, Zabur, atau yang semisal dengannya. Cukup bagi umat Islam Al-Quranul Karim sebagai kitab sucinya. Kewajibannya mempelajarinya, kewajibannya memahami isinya sesuai dengan pemahaman yang benar dan berpegang teguh dengannya. Wa'tasimu bihablai jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Tidak perlu belajar Taurat wal Injil, gak perlu belajar kitab-kitab yang lain. Karena apa? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan segala-galanya. Bahkan kata para ulama, Al-Quran tibyan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Ada yang mengatakan bahkan dalam urusan dunia semuanya ada dalam Al-Quran, entah secara terperinci maupun secara global, secara sharih atau secara isyarat, secara terang benderang atau ada isyarat. Bahkan dalam urusan apa? Urusan dunia. Bukan hanya Al-Quran mengurusi urusan agama saja, bahkan urusan dunia pun ada semua penjelasannya. Meskipun tadi ada yang secara terperinci, ada yang secara global, ada yang secara to the point, ada pula yang secara isyarat. Contoh yang sudah sering kita sampaikan, ada enggak dalam Al-Quran aturan lalu lintas, rambu lalu lintas? Hah? Ada enggak? Hah? Secara sharih iya, enggak ada. Namun secara isyarat ada. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Makanya kata para ulama, hukum mentaati rambu lalu lintas wajib. Karena apa? Allah berfirman, wa ulil amri minkum. Ada isyaratnya ke situ. Ada kisah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang Al-Quran juga menjelaskan, meskipun tentang isyarat tadi, tentang urusan dunia. Ada seorang ulama lagi makan bersama non-muslim, orang kafir, di restoran, ya. Kemudian orang kafir itu nyeletuk, katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Kata Syekh, iya. Atau kata ulama tadi, iya. Sekarang mana penjelasan Al-Quran tentang cara bikin makanan di meja ini? Ya mungkin ada nasi kebuli atau nasi rawon apa. Intinya sang kafir tadi ingin menegaskan apakah ada penjelasan cara memasak makanan yang ada di meja yang mereka sedang makan di dalam Al-Quranul Karim.
Maka kata sang ulama tadi ada. Maka dipanggillah sang koki yang masak makanan tersebut. Ya. Ditanya, dijelaskan. Kata sang kafir tadi, "Loh, mana dalilnya adalah Al-Quran?" Sang alim mengatakan, "Ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam." Bertanyalah kepada ahli dzikri, ahlinya, jika kalian tidak apa? Artinya apa? Ada. Semua penjelasannya dalam Al-Quran. Tentunya bagi yang memahaminya, apalagi para apa? Ahli ulama. Secara, ya entah secara to the point, atau secara isyarat, secara terperinci, atau secara apa? Global. Ya, masalah makanan-makanan misalnya, kan ada yang diharamkan dalam Al-Quran. Innama harrama alaikumul maitata wa dawlamal khinzir. Ini masalah juga urusan apa? Dunia. Asal urusan dunia mubah, kecuali yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Tentang masalah jual beli, ini kan urusan dunia. Ada aturannya dalam Islam. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sekali lagi, ini harus kita yakini, Al-Quran tibyan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Kalau dalam urusan dunia saja komplit, dalam artian ada dengan to the point atau dengan apa? Isyarat. Apalagi urusan agama, tentang akidah, tentang ibadah, demikian terperinci, ada yang global. Intinya semuanya ada di dalam apa? Al-Quran. Karena Al-Quran tibyan likulli syai'. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah meninggalkan sedikit pun dari urusan manusia. Sudah ada semuanya. Ya. Contoh lagi yang masalah urusan dunia. Apa hukum rokok misalnya? Nggak ada kata-kata at-tadkhil haram. Merokok haram, tidak ada memang dalam nas Al-Quran. Ini hati-hati jangan orang yang suka bersilat lidah. Ya. Bahkan mereka mengatakan, mana dalil tentang wujudnya Allah dalam Al-Quran? Na'udzubillahi min dzalik. Allah berikan yang lebih dari itu. Yaitu apa? Allah khaliqu kulli syai'. Kalau orang itu masih punya akal sehat, nggak perlu bertanya apakah ada dalil Allah mawjud dalam Al-Quran. Allah berikan yang lebih dari itu. Ketika Allah mengatakan Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, itu dalil Allah mawjud plus dia sebagai apa? Al-Khaliq. Cuma tadi ingin apa? Bersilat lidah, cari kata-kata Allah mawjud dalam Al-Quran. Ini bersilat lidah. Nanti ketika misalnya ada jawabannya, oh itu kan bahasa Arab. Mana bahasa Indonesianya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi orang yang hanya sekedar bermain kata-kata saja. Namun intinya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Di antaranya masalah hukum rokok. Dalam Al-Quran ada dalilnya. Tentang apa? Keharamannya, larangannya. Apa itu? Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam apa? Kebinasaan. Jangan sepakat pabrik rokok membunuhmu. Ya kan? Ini ada larangannya dalam Al-Quran. Wala taqtulu, atau Allah mengatakan wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Allah sifatnya yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasul mengharamkan, sifatnya Rasul mengharamkan yang jelek-jelek. Di antaranya apa? Rokok. Makanya banyak orang merokok di tempat yang jelek, yaitu apa? Toilet. Karena apa? Ulama juga mengatakan al-khabithat lil khabithin. Yang jelek itu tempatnya yang jelek juga. Makanya mereka apa? Enjoy kalau apa? Ngerokok di tempat yang jelek tersebut. Ini ada isyaratnya dalam Al-Quran. Komplit sudah. Maka sekali lagi, ini yang harus kita yakin. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nanti akan ada perinciannya juga. Dan Al-Quran juga memerintahkan kita mengikuti as-sunnah. Namun intinya semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran tibyan likulli syai'. Maka kalau seorang muslim sudah meyakini seperti ini, maka ini inti bab
mungkin poin yang kedua antum tambahkan dari pelajaran ayat ini, maka tidak boleh mengambil ajaran dari kitab-kitab yang lainnya, baik Taurat maupun Injil atau Zabur atau yang semisalnya. Dan ini akan dikuatkan oleh hadis yang akan disampaikan nanti. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pelajaran berharga dari ayat ini kata para ulama bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah karena yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna 'alaika. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Qur'an, Alkitab. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang masa. Al-Quran kalamullah, bukan kalam Jibril, bukan kalam Nabi Muhammad SAW, namun kalamullah karena Allah yang menurunkannya. Wa nazzalna 'alaika alkitab, dan ayat-ayat semisal ini banyak sekali. Inna anzalnahu fi lailati al-qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Seorang muslim wajib meyakini Al-Quran kalamullah karena Allah yang menurunkannya. Dan sepakat Ahlussunnah sepanjang masa mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk, wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Ulama sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah, bukan kalam makhluk atau bukan makhluk. Dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Bahkan Imam Al-Lalikai yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan lebih dari 500 nama ulama Ahlussunnah yang punya statement tadi. Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Imam Lalikai sebutkan satu persatu nama ulama-ulama tersebut sampai 500 lebih. Bahkan kata beliau, kalau aku mau tambahkan bisa ribuan ulama-ulama yang punya statement seperti itu. Ya. Makanya sesat kalau ada yang mengatakan Al-Quran kalamun Nabi, naudzubillahi min dzalik. Dan Allah mengancam dengan neraka sakar bagi yang mengatakan Al-Quran kalamul bashar, sebagaimana orang musyrikin jahiliyah mereka mengatakan in hada illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Maka kata Allah sauslihi sakar, aku akan masukkan dia ke neraka sakar. Ini akidah Ahlussunnah, Al-Quran kalamullah karena dari Allah lah berasal, karena Allah yang menurunkannya. Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada salah satu dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah namakan Al-Quran sebagai kalamullah, bukan kalam Nabi. Dan juga Rasul mengatakan ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah ada seseorang yang akan membawaku kepada kaumnya karena orang-orang Quraisy melarangku untuk aku menyampaikan kalam Rabb. Al-Quran kalam Allah, bukan kalam Nabi, bukan kalam Jibril. Ya, ini sekali lagi akidah Ahlussunnah sepanjang masa. Yang menyelisihinya maka jelas menyimpang, sesat dan menyesatkan. Dan tidak aneh kalau misalnya ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Ini melecehkan Al-Quranul Karim, menistakan Al-Quranul Karim. Kemudian juga kalau kita mau tambahkan di antara keyakinan seorang muslim terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi apa? Manusia. Seperti dalam surat Al-Baqarah 185 tentang ayat puasa, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk maka harus dipegang erat kalau mau selamat, mau
di atas kebenaran. Ya. Hudan linnas. Dan ini sekali lagi berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau selamat, tidak lain harus mengikuti Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dalam ayat tadi surat Thaha, Allah mengatakan tadi, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku, Al-Qur'anul Karim, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Namun sebaliknya kata Allah dalam lanjutan ayat itu juga surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari petunjukku, dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia maupun di alam barzakh, dan kata Allah, kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini balasan bagi yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mau, sekali lagi, petunjuk, mau kebenaran, ikuti Al Karim. Demikian pula kata Allah, wal furqan. Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita mau tahu mana yang hak, mana yang batil, buka Al-Quranul Karim. Kalau kita mau tahu mana syirik, mana tauhid, lihat Al-Quranul Karim. Kalau kita mau tahu mana kesesatan, mana kebenaran, lihat Al-Quranul Karim. Semuanya sudah apa? Dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi, kalau seorang muslim sudah meyakini seperti ini, tidak perlu menoleh kepada kitab-kitab suci yang lainnya. Sudah cukup Al-Quranul Karim. Ya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari ayat tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', kata para ulama, di antara faedah pelajaran dari ayat ini, kata-kata nazzalna, kami menurunkan, menunjukkan Allah fis sama, Allah ada di atas. Karena namanya menurunkan, dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Ya, setiap ayat yang ada kata-kata kami, yaitu maksudnya Allah menurunkan sesuatu, maka ini menunjukkan Allah fis sama, Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana. Dan dalil tentang ini ribuan kata para ulama, di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Jadi itu inti pembahasan ayat ini yang berkaitan dengan bab wajibnya mencukupkan diri dengan Al-Quran, ya, tidak butuh kepada kitab-kitab suci yang lain, entah Taurat ataupun Injil, Zabur atau yang lainnya. Nah, karena Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu. Ditambahkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam An-Nasai dan yang lainnya, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi SAW, annahu ra'a fi yadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu waraqatan minat Taurah. Ini kisah yang masyhur. Beliau Rasulullah SAW pernah suatu saat melihat di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebuah lembaran dari kitab Taurat. Bukan kitab Taurat utuh, hendak. Hanya apa? Satu lembar saja. Ya. Beliau Umar bin Khattab membawa satu lembaran, satu halaman dari kitab Taurat, bukan kitab Taurat secara utuh, tidak. Ya. Kalau dalam riwayat dikatakan beliau cuma ingin untuk apa? Menambah wawasan saja. Ya. Faqala, maka Rasul pun menegur beliau. Rasul pun melarang beliau dengan ungkapan amutahawwikuna fiha ya Ibnal Khattab. Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau, di dalam footnote itu kata at-tahawwuk at-tahayyur,
merasa kebingungan sampai engkau membawa lembaran Taurat tadi. Rasul tidak ridha seorang muslim, seorang sahabat beliau membawa salah satu kitab suci selain Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini kalau Umar bin Khattab saja dilarang, apalagi orang-orang awam. Kok ada yang malah menyuruh membaca Taurat dan Injil? Naudzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk kesesatan yang nyata. Kalau Rasul melarang, ya, namun kalau ada orang yang menyuruh belajar melalui Taurat dan Injil, ini jelas-jelas menyimpang dari ajaran Rasul. Ini jelas-jelas orang yang dal mudil, sesat menyesatkan. Rasul melarang, kok ini malah menyuruh. Nah, kata Rasul SAW, amutahawikun fiha ya Ibnul Khattab. Atau ada sebagian yang mentafsirkan, mengartikan al-mutahawikun, apakah engkau tidak merenungkan, wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau membawa lembaran Taurat tersebut? Intinya di sini Rasul tidak terima. Rasul melarang umat Islam mengikuti, mempelajari, bahkan sekedar menambah wawasan dari kitab suci yang lainnya. Kenapa? Karena sudah cukup Al-Qur'anul Karim tibyan likulli syai', petunjuk bagi segala sesuatu. Karena Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia, enggak usah yang lainnya. Kemudian kata Rasul SAW, laqad ji'tukum biha baydha anaqiyah. Wahai Umar bin Khattab, aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah mengajarkan kepada kalian Islam yang putih bersih. Maka ngapain cari-cari yang sudah dikotori? Ini maksud kata para ulama dari sabda Rasul, aku telah mendatangkan kepada kalian Islam yang putih bersih, Al-Quran yang murni, gak akan mungkin bisa dikotori, dinodai, ditambah ataupun dikurangi. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Ini akidah seorang muslim juga tentang Al-Quran. Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Tidak mungkin ada yang bisa menambah, tidak akan mungkin bisa mengurangi, tidak akan mungkin ada yang bisa mengotak-atik, merubah-rubahnya, karena Allah yang menjaminnya. Beda dengan kitab-kitab suci yang lainnya, entah Taurat atau Injil, yang Allah katakan itu semuanya sudah ditahrif, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka ahli kitab sudah mengotak-atik, mentahrif, menyelewengkan kitab-kitab mereka, at-Taurat ataupun al-Injil. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka orang-orang ahli kitab yang mereka mengarang-arang sendiri kitab-kitab suci mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini kitab Taurat wal Injil sudah mengalami at-tahrif, penyelewengan, ditambah dikurangi. Maka bedanya dengan Al-Quran, Al-Quran murni. Kata Rasul, laqad ji'tukum biha baydha naqiyah. Aku sudah membawakan, mengajarkan kepada kalian Islam yang putih bersih, Al-Quran yang murni. Ngapain cari kitab yang sudah ditambah, dikurangi? Maka sekali lagi, sepakat ulama mengharamkan orang untuk mengikuti kitab suci selain Al-Quran. Sebagaimana nanti akan disampaikan, sebagaimana haram mengikuti Nabi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penutup semua agama yang ada.
Demikian pula Nabi Muhammad diturunkan, diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi. Demikian pula Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat yang terakhir. Maka kewajiban semua manusia hanya mengikuti apa? Al-Quranul Karim. Haram mengikuti yang lainnya. Haram mempelajari Taurat wal Injil kecuali dengan satu tujuan, yaitu untuk membantah mereka, untuk membongkar kedok mereka. Dan itu pun hanya untuk ahlinya, para ulama atau para penuntut ilmu yang betul-betul mumpuni dalam ilmu agama Islam. Ya, bukan orang yang jahil, yang awam mempelajari. Makanya tadi Rasul melarang Umar bin Khattab karena kata ulama, karena Umar bin Khattab hanya untuk apa? Menambah wawasan saja. Adapun kalau untuk membantah mereka tidak ada masalah kata ulama. Ya, intinya sekali lagi boleh mempelajarinya, namun dengan satu tujuan, membongkar kedok mereka, kesesatan mereka, penyelewengan, penyimpangan mereka, dan yang membongkar, membantahnya para ahlinya, para ulama yang mereka sudah paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham akidah Islam yang sebenarnya. Jangan sampai luar biasa paham detail-detailnya Taurat Injil, namun nggak paham isi Al-Quran. Naudzubillah min dzalik, nggak paham tentang akidah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini keliru. Pelajari dulu Islam yang betul-betul mendalam kalau mau apa? Membantah mereka. Sekali lagi, secara ijma ulama bahwasanya haram mengikuti kitab-kitab yang lain selain Al-Quranul Karim. Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Aku, kata Rasul, telah mendatangkan kepada kalian baydha' naqiyah, Islam yang putih bersih. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, taraktukum 'alal baydha' lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau ambil poin-poinnya ya, kita ambil mungkin pelajaran dari hadis ini. Yang pertama tadi, haram mempelajari Taurat dan Injil kecuali untuk membantah mereka. Haram mempelajari kitab suci selain Islam, selain kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran Karim, kecuali untuk membantah mereka dengan syarat yang membantahnya adalah para ulama atau ahli ilmu. Poin yang kedua, inilah salah satu sebab kesesatan atau penyimpangan, yaitu tadi mempelajari selain Al-Quranul Karim. Dan ini salah satu poin sebetulnya dalam kitab ini, yaitu tadi berkaitan dengan masalah sebab-sebab penyimpangan dari Islam. Kenapa? Yaitu salah referensi. Belajar Islam kok dari Taurat wal Injil, atau seperti kelompok liberal, belajar Islam kok dari negeri barat, dari orang-orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Ini salah satu sumber kesesatan, salah referensi agama. Referensi sumber hukum Islam Al-Quranul Karim, bukan Taurat dan Al-Injil. Kemudian pelajaran yang ketiga, Islam atau Al-Quran itu putih bersih, dijaga kemurniannya. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit akhir hadis. Kata Rasul SAW, "Lau kana Musa alaihissalam hayyan wattaba'tumuh wa taraktumuni dhalaltum." Seandainya Nabi Musa masih hidup
Dan kalian mengikutinya. Mengikuti siapa? Nabi Musa. Seandainya ya, Nabi Musa masih hidup, lalu kalian umat Islam mengikuti Nabi Musa, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, dolaltum, kalian akan sesat. Kata para ulama, padahal yang diikuti siapa? Seorang Nabi. Itu saja kalian dicap sesat. Kenapa? Karena semuanya sudah apa? Dihapus syariatnya oleh syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran yang berikutnya dari hadis ini kalau mau ditambahkan, semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya yang keberapa berarti? Yang kelima, semua syariat nabi-nabi telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad. Semua syariat nabi-nabi telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad. Kemudian yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW sesat. Rasul yang mengatakan demikian, wa taraktumuni dolaltum. Yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sesat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, kalau mengikuti Nabi Musa sekarang dikatakan sesat, padahal yang dibawa oleh beliau nggak mungkin itu ada tambahan-tambahan selain dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kelakuan al-Yahud wan Nasara. Beliau yang disampaikan hanya wahyu Allah. Itu pun Rasul melarangnya. Kenapa? Karena sudah tidak berlaku lagi. Apalagi Taurat yang sudah diotak-atik oleh orang apa? Iya, paham maksudnya? Kalau yang masih murni saja, yaitu langsung ajaran Nabi Musa, kalian langsung belajar, kalian menimba langsung dari Nabi Musa saja, yang itu masih murni, dilarang, apalagi belajar Taurat dan Injil yang sudah ditambah-tambah, yang sudah dikurangi. Ini maksud daripada kaitan Waraqah minat Taurat dengan Nabi Musa laukana hayat. Intinya tadi, semua syariat nabi-nabi telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada ajaran pluralisme, menggabungkan semua agama samawi. Ini dhal mudhil, ini sesat menyesatkan, bahkan kufur akbar. Ya, makanya salah satu pembatal keislaman, kata para ulama, man za'ama anna ahadan ya juzul khuruj an syariati Muhammad SAW kama wasi'a Khidir al khuruj an syariati Musa alaihi wassalam. Barang siapa yang mengklaim, mengatakan boleh seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana keluarnya Nabi Khidir dari Nabi Musa, faqad kafar, maka dia kafir. Ini salah satu pembatal keislaman. Kenapa? Semua manusia setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, kewajibannya hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mengikuti ajaran nabi-nabi yang lain, meskipun wajib kita yakini itu ya Nabi utusan Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak boleh kita ingkari. Kalau kita ingkari kita kafir. Cuma menjalankan syariat Nabi Muhammad saja, bukan syariat mereka, karena syariat mereka sudah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya sudah kita sampaikan di awal pembahasan sabda Rasul dalam Sahih Muslim, waladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada satupun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang diriku Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mati tidak beriman dengan apa yang aku ajarkan, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Maka seorang muslim muslimah wajib meyakini semua manusia, bahkan jin, kata para ulama, diwajibkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW
haram mengikuti syariat nabi-nabi yang lainnya. Ya, demikian pula tadi haram mempelajari, mengikuti kitab-kitab suci selain kitab suci Al-Qur'anul Al-Karim. Demikian pula kata para ulama, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Iya, wajib kita meyakininya. Karena itu tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Tidaklah ahli kitab kecuali akan mengimani la yu'minanna bihi bi Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Nabi Isa sekarang belum meninggal, sebelum mati. Beliau ada di atas langit. Kata Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku menidurkanmu dan mengangkatmu ke atas langit. Ketika beliau mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, Allah angkat. Allah masih menghidupkan Nabi Isa alaihissalam di atas langit. Nanti di akhir zaman akan Allah turunkan. Wajib diyakini. Namun kata para ulama, beliau hanya meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak mengajarkan Injil lagi. Beliau nggak akan mengajarkan selain apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Muhammad berlaku sepanjang masa sampai akhir zaman. Setelah diutusnya beliau, semua wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Rasul, seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang dan kalian mengikutinya serta meninggalkan diriku, kalian akan tersesat. Ini sekali lagi tidak boleh mengikuti semua ajaran para nabi-nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Cukup ajaran Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang ada di dalam Al-Quranul Al-Karim. Cukup Al-Quran sudah. Tentunya nanti dengan ditambahi As-Sunnah, karena itu sebagai penjelas Al-Quranul Karim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ana ulangi lagi hadisnya secara lengkap, meskipun kata sebagian para ulama, hadis ini derajatnya kalau secara individu hadisnya ini tidak kuat, namun karena banyaknya jalan maka menjadi hasan derajatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita baca rawan Nasai wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasai meriwayatkan dan juga yang lainnya dari Nabi SAW, annahu ra'a fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waraqatan minat Taurat. Beliau melihat di tangan Umar bin Khattab lembaran satu halaman dari kitab Taurat. Faqala, maka Rasul mengatakan, amutahawikun fiha ya Khattab. Apakah engkau ada kebingungan wahai Umar bin Khattab? Kenapa engkau memegang Taurat? Apakah enggak dipikir dulu lebih lanjut? Laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Sungguh aku telah mendatangkan, mengajarkan kepada kalian Islam, Al-Quran yang putih bersih. Lau kana Musa alaihissalam hayyan wa taba'tumu wa taraktumuni dhalaltum. Seandainya Nabi Musa sekarang masih hidup dan kalian mengikutinya serta meninggalkanku, kalian akan sesat. Dhalaltum, kata Rasulullah SAW. Maka demikian pula hadis ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang punya halusinasi, yang mengklaim mengikuti ajaran Nabi Khidir dengan keyakinan Nabi Khidir masih hidup. Kemudian dikasih ijazah apa? Wirid, zikir khusus. Maka sekali lagi kita katakan, seandainya Nabi Khidir masih hidup dan kalian mengikutinya, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, dhalaltum. Rasul yang mengatakan demikian. Itu seandainya. Meskipun kita yakini Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Kalaupun beliau masih hidup, beliau termasuk umat Nabi
Muhammad. Kewajiban kita mengikuti Nabi Muhammad, bukan mengikuti seandainya Nabi Khidir masih hidup, namun beliau sudah meninggal dunia. Karena umur umat Nabi Muhammad itu secara umum antara berapa sampai berapa? 60-70. Nabi Khidir sudah berapa tahun? Ya, kecuali kalau ada dalil seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Ini mana? Ya, secara umum sudah tidak ada. Ini kalau mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain dikatakan, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa itibai. Seandainya Nabi Musa itu masih hidup, tidak ada kewajiban atas beliau kecuali itibai, mengikutiku. Demikian pula kita katakan, seandainya Nabi Khidir masih hidup, kewajibannya mengikuti Nabi Muhammad. Bukan umat Nabi Muhammad mengikuti Nabi Khidir. Ini sekali lagi mazhab halusinasi, berkhayal, ya. Entah lewat mimpi atau kemarin ketemu pakai baju hijau, ini Nabi Khidir. Nabi Khidir gang berapa? Naudzubillah min dzalik. Sudah ada ajaran Nabi Muhammad, kok cari ajaran-ajaran yang tidak ada dalilnya dan seterusnya. Nah, wa fi riwayat law kana Musa hayyan ma wasau illa ittiba. Seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak ada kewajiban atas beliau kecuali mengikutiku. Makanya kalau ada yang tadi berstatement bahwasanya Nabi Khidir saja boleh keluar dari syariat Nabi Musa, ya, maka orang yang sudah tingkat makrifat boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Gak wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad, gak wajib puasa Ramadan, gak wajib sholat 5 waktu dan sebagainya. Karena tingkat makrifat Nabi Khidir, ya, waktu itu gak wajib mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka dijawab oleh para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Syaitan, bahwasanya beda antara Nabi Musa yang diutus pada waktu itu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Nabi Khidir bukan kaum Nabi Musa. Maka Nabi Khidir otomatis tidak wajib mengikuti Nabi Musa. Beda dengan Nabi Muhammad, setelah diutusnya beliau di atas muka bumi ini, semua manusia tanpa pengecualian harus mengikuti beliau. Sampai Nabi Musa kalau masih hidup wajib mengikuti Nabi Muhammad. Makanya Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum. Di antaranya, kana nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak ada pengecualian sama sekali. Semua yang hidup setelah diutusnya Rasul Nabi kita Muhammad SAW wajib mengikuti beliau, siapapun. Bahkan sekali lagi Nabi Musa yang merupakan salah satu ulul azmi, yang merupakan kalimullah yang pernah diajak bicara oleh Allah, wajib mengikuti Nabi Muhammad kalau masih hidup sekarang. Apalagi selain Nabi Musa, apalagi yang masih tingkat ma'rifat. Nah, faqala, ketika Rasul ditegur oleh Rasul tadi, ketika Umar bin Khattab ditegur oleh Rasul SAW tadi, maka beliau pun berkata, ya artinya beliau menyesal atas perbuatan beliau yang membawa lembaran Taurat tadi. Beliau pun berkata, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Ini yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok dalam Islam. Ini kalau dijelaskan setahun bisa ini. Ya, makanya penulis kitab menulis buku yang berjudul Al-Usul Tsalatsa atau salah satu usul,
berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, berkaitan dengan mengenal Nabi, mengenal al-Islam. Yang ini merupakan pertanyaan di alam barzakh. Panjang perinciannya, namun intinya di sini Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab, beliau mengakui kesalahan ya, membawa lembaran Taurat tadi ya, sekali lagi hanya satu lembaran. Gimana kalau yang satu kitab utuh? Nah, ini belum dipelajari, apalagi kalau mempelajarinya, naudzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi Rasul menegur beliau karena ini bisa menyesatkan. Nah, beliau pun berkata, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, dan tidak cukup hanya sebagai Rabbul Alamin saja, namun Allah sebagai Al-Ma'bud yang diibadahi, wabil Islami dinan, wabi Muhammadin nabiyya. Kita baca taklid penjelasan ringkas dari Asy-Syaikh Al-Allama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa hadza wadihun fi qaulihi jalla wa ala, dan ini jelas, artinya bab ini jelas sekali, yaitu mencukupkan diri dengan Al-Qur'anul Karim, tidak mengikuti kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab suci umat selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Demikian pula mencari kitab-kitab suci selain Al-Qur'an maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya hanya diwajibkan mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam Al-Qur'an hanya ada apa? Wa'tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu. Pegang erat apa? Al-Qur'an, tali Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah katakan, jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kata Ibnu Katsir, kembalikan kepada Allah, ay khudu bi kitabillah, pegang erat kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Kembalikan kepada Rasul, ay bittiba sunnati, dengan mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'an bahkan mencela orang-orang yang mengikuti Taurat dan Al-Injil. Dan Al-Quran sudah mentahdir, memperingatkan kita. Di dalam Taurat dan Injil sudah ada apa? Tadi at-tahrif, penyelewengan, tambahan-tambahan dan pengurangan dari ahlul kitab. Yuharifuna al-kalima an mawadhi'i. Ya, maka sekali lagi sungguh sesat kalau ada yang menyeru umat Islam mempelajari Taurat wal Al-Injil. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fi qauli ta'ala, Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Ancaman bagi yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ini kalau tadi orang mempelajari Taurat dan Injil tidak selamat dari kesesatan. Kecuali tadi, kalau tujuannya untuk membantah, beda lagi. Ya, namun kalau untuk dipelajari nama wawasan, ini sekali lagi bisa dolartum, akan tersesat. Dan Allah berfirman, barang siapa yang menyelisih ajaran Rasul SAW di antaranya dalam Al-Quran, maka apa? Akan ditimpa suatu fitnah, kesesatan dan juga adab yang pedih. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasul maka ambillah. Ini Al-Qur'an menyuruh kita mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Di antaranya yang ada, yang tercantum di dalam hadis-hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti hadis Rasul, kita mengikuti sunnah Rasul, itu atas perintah Al-Quran. Ya. Maka ini juga sebagai mungkin jawaban kalau ada pertanyaan tadi,
dalam bab kan dikatakan cukup hanya mengikuti apa? Al-Quran. Loh, mana hadisnya? Maka dikatakan tetap ikut al-hadis, karena itu bagian daripada mengikuti apa? Al-Quran. Al-Quran yang memerintahkan kita mengikuti apa? Al-hadis. Di antaranya apa? Ayat ini. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang diajarkan Rasul maka apa? Ambillah. Dan sudah dipahami oleh orang yang berakal sehat, setiap muslim muslimah, nggak mungkin kita bisa sholat 5 waktu kalau hanya apa? Ya, mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran secara umum. Ya, karena apa? Perinciannya hanya ada pada al-hadis. Dan sekali lagi, kalau kita ikut hadis sudah otomatis itu mengikuti apa? Al-Quran. Kita mengikuti hadis karena itu perintah Al-Quran. Cuma ada kelompok yang gagal paham, mengatakan cukup Al-Quran saja tanpa al-hadis. Ini sesat. Karena apa? Itu ucapan yang dusta sebetulnya. Dia mengaku mengikuti Al-Quran namun nggak pakai al-hadis. Itu dusta. Itu pengakuan yang palsu. Kenapa? Kalau dia betul-betul jujur mengikuti Al-Quran, pasti mengikuti apa? Al-hadis. Karena Al-Quran yang memerintahkan kita mengikuti al-hadis. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Karena nggak mungkin dia bisa mengikuti Al-Quran tanpa al-hadis. Tentang perincian sholat 5 waktu dari mana? Mana ayat? Tidak ada. Ya, yang ada dalam apa? Al-hadis. Makanya kita katakan Al-Quran itu komplit, itu ada dengan tersirat maupun tersurat, secara perinci maupun secara apa? Global, secara sharih ataupun dengan isyarat. Nah, intinya Al-Quran harus dipahami dengan al-hadis, as-sunnah. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad al-dzikra, Al-Quran, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini tugas Rasul, menjelaskan apa? Al-Quran kepada manusia. Dan sudah pernah kita sampaikan pada kajian hari Selasa di sini tentang fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Al-hadis menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-hadis menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Dan itu ada perinciannya. Memperinci yang masih global, mengkhususkan yang masih umum, mengikat yang masih mutlak, menerangkan yang masih samar-samar. Kemudian juga al-hadis mendatangkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Namun intinya, kalau orang itu mengikuti Al-Quran, pasti dia mengikuti al-hadis. Kalau orang itu nggak mau mengikuti al-hadis, namun mengaku mengikuti Al-Quran, ini dusta. Karena apa? Sekali lagi, karena Al-Quran yang memerintahkan kita mengikuti al-hadis. Bahkan Allah katakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan orang-orang yang ummi, yang buta huruf, yang tugas beliau mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya, mentazkiyah, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan Al-Hadis. Allah sering menggandingkan antara Al-Quran dan apa? Al-Hadis. Ya, Alkitab wal hikmah. Maka tidak mungkin orang hanya mengamalkan Al-Quran tanpa apa? Al-Hadis. Nah, makanya dulu ada kisah yang masyhur tentang ucapan sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasul SAW, la'anallahul washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat li khalqillah. Kata Rasul SAW, Allah melaknat wanita yang bertato dan yang ditato, dan yang menambahkan rambut palsu, kemudian yang
mengikir giginya untuk kecantikannya, dan yang merubah ciptaan Allah. Kemudian ada seorang perempuan yang kunyanya Ummu Yaqub protes kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari mana engkau melaknat orang-orang itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana aku tidak melaknat yang dilaknat oleh Rasul dan itu ada di dalam Al-Quran. Kata sang perempuan tadi, aku sudah membaca Al-Quran berulang kali. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak ada kata-kata itu. Ya. Kata-kata apa? Allah melaknat orang-orang tadi. Maka kata Abdul Mas'ud, in qara'ti lawajati. Kalau engkau betul-betul membacanya dengan seksama, engkau akan pasti mendapatinya. Kata Abdul Mas'ud lagi, itulah firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan, ambillah. Artinya apa? Sabda Rasul itu sudah ada dalam Al-Quran, yaitu secara global apa yang diajarkan Rasul, maka apa? Ambillah. Maka hadis itu secara umum sudah dijelaskan juga kewajiban mengikutinya oleh Al-Qur'anu Al-Karim. Nah, fal wajib ala jamil ummah, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, maka wajib atas semua umat Islam ittiba'uhu alaihi salatu wassalam, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana Musa au Isa au ghairuhuma ahya ma wasi'am illa ittiba'uhu. Seandainya Nabi Musa, Nabi Isa atau yang lainnya masih hidup, tidak ada kewajiban bagi mereka kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu bu'itsa ilan nasi amatan, karena Rasul diutus kepada semua manusia, bahkan tadi kepada al-jin. Dalilnya firman Allah, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, ilaikum jami'an. Surat Al-A'raf ayat 158. Adapun Rasul Nabi kita Muhammad juga diutus kepada al-jin, seperti yang Allah firmankan dalam surat Jin, yang Allah firmankan juga dalam surat Al-Ahqaf. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf misalnya, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ketika kami menghadapkan sekelompok dari jin kepada engkau Nabi Muhammad, yang mereka mendengarkan Al-Quran, yastami'unal Qur'an. Kemudian di ayat-ayat setelahnya, jin mengatakan, qalu ya qaumana ajibu da'i Allah. Jin-jin berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, ikutilah da'inya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada semua manusia, bahkan kepada al-jin. Fal wajib ala jamil ummah, rijalan wa nisaan, araban wa ajaman, jinnan wa insan, an yattabi'uhu alaihi salatu wassalam. Maka kesimpulannya sekali lagi kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka wajib atas semua umat manusia, laki maupun perempuan, yang Arab maupun yang selain Arab, jin bahkan manusia, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an yanqadu li syar'ihi, dan untuk mengikuti, tunduk patuh kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihasabi ma jaa fil Qur'anil azim wa sunnatil mutahharah, seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW yang mutahhar, yang disucikan. Wa laysa lahum al-khuruj an dzalik, dan tidak boleh bagi mereka keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Wallahu ta'ala a'lam
Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Mungkin bagi yang akhwat kalau mau silakan ditulis di kertas, mungkin ada yang mau mengambil di sana. Kalau tidak ada, kita tutup. Nah, ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.